pertemuan itu adalah kabar. Ya. Dalam arti pertemuan secara langsung, tetapi hari ini dengan perkembangan teknologi informasi, bagaimana caranya kita itu mengoptimalkan media itu sebagai gambaran untuk kita bisa bertemu meskipun secara daring. Welcome to Kamar Pergerakan. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan bersama saya Alwi, tuan rumah Kamar Pergerakan. Berbicara mengenai media sosial tidak terlepas daripada kebutuhan manusia hari ini. Dari mulai anak kecil, remaja, orang dewasa, sampai orang tua. Namun ketika kita menggunakan media sosial, banyak sekali dampak, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Dengan demikian, bijaklah kita dalam menggunakan media sosial supaya media sosial bisa menunjang terhadap kebutuhan-kebutuhan kita. Dengan demikian, kita bisa mengetahui tentang bagaimana cara mengoptimalkan hal tersebut itu. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh sahabat yang luar biasa, teman seperjuangan saya juga di ruang lingkup kemahasiswaan khususnya, yaitu sahabat Kemet ataupun nama aslinya sahabat Iqbal Firmansyah ya. Iqbal Firmansyah. Nah, apa kabar sahabat Iqbal? Alhamdulillah baik sahabat. Oke, nah sahabat Iqbal ini adalah individu mahasiswa yang cukup menarik ya, karena namanya juga dipanggil Kemet, berarti ada aura-aura Islamiknya gitu. Tetapi di sini beliau akan menyampaikan hal yang tadi disampaikan mengenai media sosial seperti itu. Nah, kira-kira berbicara mengenai media sosial, apa sih yang akan di-sharekan ataupun akan dibagikan kepada sahabat-sahabat yang kiranya itu membutuhkanlah keilmuan mengenai media sosial? Kira-kira secara perkembangan media sosial itu sendiri seperti apa? Secara singkat, media sosial itu ketika tahun 1844 media sosial itu muncul. Awal mulanya waktu Samuel Morse mengirim sebuah telegram kepada rekannya untuk memulai suatu rancangan untuk media sosial tersebut. Jadi 1844 itu adalah awal mula ya pada Samuel tadi ya, Samuel untuk mengirimkan telegraf kepada temannya. Oh, itu yang pertama. Kemudian ada lagi. Kemudian pada tahun 1970 media sosial mulai dikenal oleh masyarakat secara umum, itu halayak ya. Oke. Nah, kemudian tahun 1978 ada satu website yang mulai membumingkan media sosial tersebut, yaitu nama websitenya itu Bulletin Board System atau disingkat BBC pada tahun 1978. Oh, 78. Itu secara histori sampai pada akhirnya sekarang itu bisa booming ya. Hampir semua kalangan itu menggunakan sekarang media sosial. Oke, itu perkembangan secara singkatnya ya sahabat, dari mulai tadi 1844, 1970, 1978 ya. Nah, itu menjadi awal mula ya perkembangan media sosial itu sendiri. Nah, kemudian ketika melihat di generasi hari ini, media sosial itu sendiri seperti apa pandangan sahabat Iqbal ini? Nah, kemudian pada saat ini, khususnya bagi generasi sekarang ini, media sosial ini sangat canggih, karena untuk mengakses sesuatu di dalam media sosial itu bisa dapat ditemukan secara singkat atau secara instan ya sekarang. Nah, berbicara mengenai definisi mungkin ya sahabat, definisi media sosial itu sendiri apa sih? Mungkin definisi dari media sosial sendiri yaitu media sosial itu alat daring untuk berkomunikasi atau berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi secara sederhananya itu dikatakan bahwasanya media sosial itu adalah alat ya, alat berkomunikasi, berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain supaya saling berhubungan ya, bahasanya seperti itu. Oke. Itu cukup menarik ya kalau kita berbicara hari ini kan gini. Kalau kita lihat secara gambaran lebih luas, berbicara mengenai interaksi, banyak kan secara sejarah, histori dan lain sebagainya bahwasanya pertemuan itu adalah kabar. Dalam arti pertemuan secara langsung, tetapi hari ini dengan perkembangan teknologi informasi, bagaimana caranya kita itu mengoptimalkan media itu sebagai gambaran untuk kita bisa bertemu meskipun secara daring. Apalagi kan di posisi PPKM sekarang ya, kemarin Idul Adha
Idul Adha misalkan kita ada di Cimahi nggak bisa pulang ke kampung halaman masing-masing kan. Iya. Berarti media sosial itu adalah solusi ya. terbaik. Solusi untuk kita bisa berkomunikasi dengan keluarga Keluarga, kita, dengan kerabat, ya yang punya pacar dengan pacarnya mungkin ya. mungkin Bahasanya seperti itu. Nah, tapi kira-kira kalau berbicara mengenai manfaat media sosial itu sendiri supaya ya sahabat-sahabat lain juga mengetahui ya, ataupun ya memang sudah paham pada ini, tetapi di sini kita akan sedikit ya berbagilah. Yang penting sahabat Kemet masuk di channel Kamar Pergerakan ya di sini. Ya, betul sahabat. Yang penting bisa berbagi intinya Bisa. seperti itu. Ya. Karena ada peribahasa ataupun ada keterangan mengatakan baligo ani walau ayat, sampaikanlah meskipun satu ayat. Betul. Nah, bahasanya seperti itu. Kira-kira manfaatnya apa sih? Ya, manfaat dari media sosial itu sendiri apa yang tadi sahabat katakan untuk mempererat silaturahmi. Ketika kita berada di kota Cimahi dan kebetulan pada waktu Idul Adha PPKM, kita kan tidak bisa bertemu Ya. dengan keluarga, Betul. kerabat, teman dekat. Kita bisa menggunakan media sosial secara efektif, bisa melalui WhatsApp, melalui video call, telepon, ataupun Telegram dan lain sebagainya. Itu media-media itu Iya, bisa digunakan. Itu yang pertama sebagai ajang silaturahmi ya. Ajang silaturahim ketika kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan kerabat, keluarga, pacar sekalipun, ya kita bisa menggunakan media sosial itu sebagai alat komunikasi kita. Selain itu manfaatnya apa lagi? Nah, yang kedua itu sumber belajar dan mengajar. Oh, sumber belajar dan mengajar. Maksudnya itu seperti apa? Nah, sumber dan belajar dan mengajar itu sumber belajar dan mengajar itu merupakan pembelajaran melalui metode daring atau dengan internet. Seperti misalnya kuliah online sekarang ya. Itu dikatakan sebagai media itu bisa memberikan manfaat karena kita tidak bisa secara langsung ada di ruang kelas Ya. Ada di ruang kelas, media itu bisa dijadikan ruang berinteraksi ya, ataupun dalam arti belajar dan mengajar. Untuk mahasiswa itu belajar, adapun untuk dosen itu mengajar bahasanya. Ya. Oke. Selain itu apa lagi manfaatnya, sahabat? Media sebagai penyebaran informasi atau suatu berita. Ketika ada suatu informasi yang sangat penting, yang sangat up to date hari ini, ya, bahasanya. Oke. Kita bisa secara cepat menemukan berita tersebut dengan media sosial tersebut. Berarti banyak orang yang nge-broadcast, yang mengirim misalkan di grup ataupun di Facebook, misalkan ada grup-grup tertentu, ada kejadian misalkan kecelakaan, ada kejadian apa, kita bisa secara langsung tahu gitu ya. Selain daripada berita media massa secara televisi, misalkan di media sosial media itu bisa lebih cepat ya, bahasanya seperti itu. Betul. Oke, ada lagi nggak manfaatnya? Yang keempat itu memperluas jaringan pertemanan. Memperluas jaringan pertemanan. Pertemanan. Nah, dengan kita menggunakan media sosial itu sendiri, kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain yang ada di media sosial tersebut. Misalkan di Instagram, kita tidak mengenal orang tersebut, belum pernah bertemu, tetapi kita berinteraksi melalui media sosial tersebut. Oke, jadi itu untuk memperluas ya jaringan pertemanan kita, kekerabatan kita dengan sebaya dan lain sebagainya. Oke, manfaatnya seperti itu ya. Manfaat daripada media sosial yaitu hanya bagian kecil ya, tetapi banyak hal lain ya. Secara efektivitas mungkin bisa kita gunakan dan lain sebagainya. Tapi selain daripada manfaat, dampak negatifnya mungkin apa saja? Nah, dampak negatif dari media sosial itu sendiri, yang pertama itu susah berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi sosialisasinya yang minim kurang ya. Jadi kita terlalu mementingkan dunia maya sendiri. Jadi individual gitu. Iya, individualisme daripada mementingkan lingkungan masyarakatnya atau lingkungan sosial yang ada di kehidupan nyata. Itu yang pertama. Yang pertama. Mungkin yang kedua, media membuat orang menjadi individualisme tadi yang dikatakan oleh sahabat. Ketika ada suatu permasalahan di masyarakat, kita acuh terhadap permasalahan tersebut karena kita itu terlalu asik dengan dunia maya atau media sosial tersebut. Jadi seakan-akan kita akan lupa terhadap kenyataan ya. Dan terlena dengan ruang maya itu sendiri. Selanjutnya apa lagi? Nah, yang selanjutnya itu berkurang kinerja, sahabat. Kinerja. Ya, maksud dari kinerja itu ketika di Jepang sudah menggunakan teknologi robot, jadi
sumber daya manusia yang digunakan untuk karyawan pabrik itu semakin berkurang karena seiring perkembangan teknologi yang sangat canggih itu posisi manusia itu bisa dibilang digantikan oleh robot atau bisa disaingi oleh robot. Disaingi oleh robot itu Iya. ya. Jadi kinerja secara manusia itu sendiri pada akhirnya itu terkalahkan oleh yang mereka buat sendiri. Iya. Kemudian apalagi dampak negatifnya? Dampak dari media sosial yang terakhir itu mungkin pornografi, sahabat. Pornografi Ya, mungkin kayak seperti gimana itu. itu? Nah, karena kan jaringan internet yang cukup canggih dan cukup luas, jadi ketika misalnya seseorang memposting foto yang tidak seharusnya diposting itu, malah dia posting untuk Hal-hal yang tidak Hal-hal yang sesuai ya, sesuai. seperti asusila dan lain Ya. sebagainya seperti itu. Oke, itu yang menjadi gambaran ya yang bisa disampaikan untuk berbagi lah. Meskipun pada akhirnya saya meyakini dengan adanya ruang media ataupun media sosial itu bisa memberikan dampak positif ataupun negatif, itu tergantung daripada individu yang menggunakan. Tapi intinya bagaimana cara kita memahami ruang lingkup media sosial itu tergantung daripada bagaimana kebutuhan kita ya, Ya, sebetulnya bisa. seperti itu. Nah, begitupun kamar pergerakan ini. Kamar pergerakan adalah ruang pembelajaran khususnya bagi kader-kader yang ada di PMII ya, untuk melatih public speaking. Pada akhirnya minimal ada keberanian untuk menyampaikan di depan umum bahwasanya saya berani meskipun banyak keliru, banyak salah dan lain sebagainya. Toh ini adalah ruang pembelajaran yang mudah-mudahan ya kedepannya itu bisa lebih baik lagi ya sahabat, Betul, seperti itu. Begitupun ya siapapun yang ingin belajar secara langsung ya kamar pergerakan terbuka khususnya untuk siapa saja yang ingin belajar public speaking di dalam ruang lingkup media. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sahabat Kemed ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini untuk Ya. rekan-rekan yang lain. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.